Allah Tuhan semesta alam atas begitu banyak limpahan nikmat, rahmat, dan karunia kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia terbaik, guru terbaik, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan siapapun orang-orang yang istiqomah memperjuangkan risalahnya hingga yaumil akhir. Yang terhormat Ibu Cici Setiorini selaku Ketua PD Salimah Kabupaten Cilacap, yang kami hormati segenap pengurus PD Salimah Kabupaten Cilacap serta teman-teman Serasi 2021 yang berbahagia. Perkenalkan, saya Eva Fauzia, insya Allah akan memandu acara ini dari jam 12 sampai nanti kurang lebih jam 2 ya, sampai selesai. Kemudian untuk membuka kembali forum kita, marilah kita buka dengan membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua PD Salimah Kabupaten Cilacap, yaitu Ibu Dwi Rahmawati. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Rahmawati, dipersilahkan. Bismillah, tes suara. Masuk, Bu. Jelas ya? Ya, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saya cari tempat ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa muridil muwaddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman-teman Serasi semuanya ya yang ada di grup ini. Alhamdulillah saat ini kita berada di akhir pelatihan ya. Ya, semoga ini bukan akhir pelatihan, itu bukan berarti akhir dari kita belajar tentang pranikah ini ya. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir atas partisipasi dari teman-teman Serasi semuanya yang akhwat, yang ikhwan atau punya akhwat ya. Semoga Allah tuntun antuna sekalian untuk nantinya mendapatkan jodoh yang jodoh yang terbaik ya. Jodoh yang memang terbaik menurut Allah, dan tentunya seperti yang dikatakan oleh Ustadz Cahyadi pada pelatihan pertama kita, yaitu ketika nanti kita mendapatkan jodoh, sudah menikah, maka dia akan kita pertahankan. Jadi jodoh yang dipertahankan hingga ke surganya nanti ya. Begitu ya. Jadi teman-teman tetap semangat untuk memperbaiki diri sambil ikhtiar dalam mencari jodoh. Kalau saya terus terang dulu belajar parenting, belajar pranikah itu saat tahun 2006 ya. Jadi kuliah kan saya mulainya 2004, kemudian menikah di 2006. Maksudnya belajar tentang pranikah di 2006. Menikahnya itu 2010 ya. Jadi memang persiapannya itu sudah cukup lama ya, tapi memang untuk benar-benar saya siap menikah itu butuh waktu, butuh ini ya, butuh pemikiran juga, dan butuh kesiapan lain-lain. Jadi teman-teman tetap semangat untuk menggali ilmu untuk keluarga, untuk pernikahannya nanti. Semoga Allah mudahkan dan kalau misalkan tips dari saya ya, alhamdulillah saya pernikahan usianya sekarang sudah 12 tahun. Tipsnya itu tetap husnuzon kepada Allah,
selalu menjadi manusia terbaik ya. Apapun nanti pasangan yang Allah takdirkan kepada kita, tetap kita menjadi pribadi yang baik gitu. Jangan kita tuntut pasangan kita untuk menjadi pribadi yang baik, tapi sementara kita sendiri itu masih setengah-setengah gitu ya. Insya Allah ketika kita ada ikhtiar menjadi pribadi yang baik, insya Allah nanti Allah akan turunkan keberkahan, Allah akan turunkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Jadi tetap semangat untuk teman-teman, tetap stay di grup ya, karena masih ada banyak informasi-informasi selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, jika dalam pelatihan selama ini ada kekurangan, afa minkum, semoga teman-teman tetap bersemangat dalam menggali ilmu. Begitu saja ya Mbak Eva untuk sambutan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Dewi. Acara selanjutnya adalah acara inti yang akan disajikan oleh Ustadz Wahid, Ustadz Rizal Wahid. Namun sebelumnya saya akan bacakan kurikulum vitae dari beliau, pemateri kita hari ini. Nama Rizal Wahid, tanggal lahir 10 September 1994, pendidikan formal, RA Riyadus Shalihin, MI Negeri Mendawai, MTS Husnul Khotimah Kuningan, SMA Binaul Ummah Kuningan, STID DI Al-Hikmah Jakarta. Kemudian pendidikan non formal, Rumah Tahfidz Sahabat Al-Quran Bandung, Youth Care Internasional Jakarta. Aktivitas beliau saat ini adalah owner Wahid.id, founder jagonya pranikah, Rahman. Kemudian yang kedua, founder barbecue. Barbecue itu belajar bersama Quran, guys, Ustaz, kalau tidak salah. Kemudian Quran reciter Amar Sufi, ya boleh. Kemudian ketua Dewan Syuro Muda Berdakwah, kemudian eksekutif direktur PT HPAI. Kemudian karya beliau seorang penulis buku antologi Kita Peduli di tahun 2015, kemudian buku motivasi single tahun 2017, dan buku Siapa Mau Putus tahun 2021 yang terbaru. Demikian kurikulum vitae dari narasumber kita hari ini. Sebelum acara dimulai, perlu kami informasikan bahwasanya audio dan video, audio silakan boleh dibuka, ya. Video boleh dibuka, silakan, kalau tidak berkenan juga tidak masalah. Tapi kami mohon audionya untuk diposisikan off, ya. Kemudian nanti ketika sesi tanya jawab, begitu nggih. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh mengangkat tangan atau nanti menulis di kolom chat, begitu. Kemudian kami ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang disediakan oleh panitia, begitu. Selanjutnya waktu kurang lebih 30 menit ke depan kami serahkan kepada Ustadz. Semoga Ustadz Wahid. Baik, terima kasih kepada panitia Salimah Cilacap yang telah memberikan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Teman-teman peserta dan panitia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang berbahagia ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara sekian banyak hambanya untuk diberikan kesempatan hadir dalam sebuah pertemuan yang baik. Saya selalu berulang kali mengatakan ketika sharing, jangan sampai di mindset kita itu muncul pemikiran bahwa kita ini hadir karena kita mau. Kita ini hadir karena kita sehat. Kita ini hadir karena kita pengen aja gitu. Enggak. Tapi kita ini hadir karena Allah pilih kita. Karena Allah kasih kita kesempatan. Kalau mindsetnya seperti itu, maka akan terasa spesial. Wah, saya dipilih nih oleh Allah nih. Maka nggak boleh saya sia-siakan kesempatan ini. Kita harus bersyukur yang banyak agar nikmat-nikmat yang baik ini Allah tambah lagi di waktu yang lain. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kamu bersyukur, niscaya nikmatnya akan aku tambah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu kepada panitia maupun juga peserta semuanya karena tadi ada sedikit penundaan, ada satu dan lain hal yang tidak bisa dipaksakan sehingga akhirnya jam belajar kita agak sedikit mundur. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini termasuk masyaqqah yang menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitannya. Karena biasanya kalau belajar makin siang makin sulit, benar ya? Kalau pagi-pagi kan masih seger gitu ya, masih seger, energinya masih full gitu. Kita bisa sarapan dan lain sebagainya. Jam-jam segini itu biasanya orang nggak fokus kalau belajar. Paling fokusnya istirahat dan lain sebagainya. Tapi insya Allah nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti materi yang disampaikan bisa bermanfaat. Nah, insya Allah kita akan menyampaikan sebuah materi yang sebenarnya sangat umum sekali. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti ada satu dua hal baru yang bisa teman-teman dapatkan dari apa yang saya sampaikan. Tentang bahwa jodoh itu datang di waktu yang tepat dan tidak mungkin terlambat. Jodoh tidak terlambat, datang di waktu yang tepat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahamilah kita harus punya mindset dulu di awal bahwa jodoh itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Jodoh itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah bukan mengontrol sesuatu yang di luar kendali kita. Kebanyakan kita itu jadi galau, jadi gelisah, jadi sedih, terutama anak muda ya. Kalau yang ibu-ibu insya Allah sudah hatam ini ya. Yang ibu-ibu insya Allah sudah hatam materi-materi seperti ini karena udah tahunan bahkan puluhan tahun menikah. Karena anak muda nih biasanya galau kapan gitu ya saya menikah, ditanya oleh orang tuanya atau oleh tetangganya kapan nikah nih, sedih gitu, galau, bingung gitu ya. Sebenarnya kalau kita paham mindset yang benar, insya Allah kita nggak akan sedih. Apa mindset yang benar? Bahwa ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Apa itu? Jodoh itu rahasia Allah dan hak prerogatif Allah. Maka kita hanya bisa fokus sama sesuatu yang bisa kita kendalikan, sama sesuatu yang bisa kita kontrol. Apa itu? Mempersiapkan diri. Kalau itu bisa kita kontrol, kalau itu bisa kita kendalikan. Jadinya fokus kita itu bukan mikir kapan saya nikah, kenapa jodoh saya nggak datang-datang juga, kenapa hilalnya belum kelihatan. Bukan itu fokus kita, tapi fokus kita adalah persiapan apa yang sudah saya bawa. Persiapan apa yang sudah saya siapkan. Persiapan apa nih yang kira-kira akan saya jadikan pegangan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Karena pernikahan ini adalah ibadah yang paling panjang gitu ya, seumur hidup kita usahakan gitu ya. Kalau antum sholat misalnya mungkin 5 menit, 10 menit paling lama selesai. Ada jeda, itu sholat lagi, ada jeda, sholat lagi. Tapi kalau pernikahan 1 kali 24 jam, 7 kali 24 jam itu semuanya ibadah gitu ya. Semuanya ibadah. Dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi itu semuanya ibadah. Sehingga nggak mungkin kita mengarungi perjalanan yang panjang itu dengan persiapan yang ala kadarnya. Orang teman-teman saja pengen safar ke satu kota, ajak kadang bawaannya seabrek-abrek. Atau teman-teman yang pecinta gunung, mau naik gunung aja persiapannya Masya Allah. Seminggu sebelumnya sudah stretching, seminggu sebelum sudah lari-lari kecil, latihan. Mempersiapkan bekal, mempersiapkan fisik, mempersiapkan mental. Itu cuma naik gunung. Apalagi teman-teman naik ke pelaminan, naik ke bahtera pernikahan. Persiapannya akan jauh lebih
banyak lagi, persiapannya akan jauh lebih kompleks lagi seperti itu. Nah, sehingga teman-teman, kalau kita bertemu dengan judul jodoh tidak akan terlambat ini, seharusnya kita udah selesai. Selesai dalam artian apa? Gak usah takut, gak usah ragu, gak usah sedih tentang perkara jodoh. Jangan dipusingin. Jangan dipusingin. Karena ini adalah rahasianya Allah, hak prerogatifnya Allah. Yang perlu kita pusingin adalah saya menyiapkan apa? Yang laki-laki, bekal finansialnya seperti apa? Oh Kak, kok bekal finansial sih? Bukannya rezeki ditanggung oleh Allah? Betul. Tapi bekal finansialnya adalah sesuatu yang nggak bisa kita tinggalkan. Rezeki memang ditanggung, tetapi harus dijemput dengan ikhtiar yang maksimal seperti itu. Yang perempuan mempersiapkan mental, karena bagaimanapun akan ada perubahan dari sisi psikologisnya antara sebelum menikah dengan setelah menikah. Mungkin sebelum menikah yang diurus hanya diri sendiri gitu kan. Kalau capek istirahat misalnya seperti itu. Tapi setelah menikah akan ada suami, akan ada anak mungkin, dan lain sebagainya. Belum lagi kalau kita bertemu pasangan yang nggak sesuai ekspektasi kita di awal, itu akan ada perjalanan-perjalanan yang membutuhkan persiapan mental yang baik. Nah, itu mindset yang harus kita bangun. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jodoh itu nggak akan jadi lebih dekat hanya karena kita paksakan, dan nggak akan jadi lebih jauh hanya karena kita pasrahkan. Itu mindsetnya ya. Jodoh nggak akan jadi lebih dekat hanya karena kita memaksa gitu. Saya pengen sekarang ya Allah gitu. Nggak bisa gitu. Kalau emang belum waktunya, belum aja gitu. Dan nggak akan jadi lebih jauh hanya karena kita pasrah gitu. Ridho sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, akan tetap waktunya. Cuman memang kita diminta ikhtiar. Diminta berikhtiar. Kenapa diminta ikhtiar? Karena ikhtiar inilah yang menjadi sumber keberkahan. Kebaikan-kebaikannya dari ikhtiar ini. Ikhtiar yang seperti apa? Ikhtiar yang baik. Kalau antum pengen dapat jodoh yang solehah, carilah di tempat-tempat yang baik. Pengen dapat jodoh yang soleh, carilah di majelis-majelis yang baik. Gak mungkin antum cari jodoh yang solehah, cari jodoh yang soleh, tapi antum carinya di klub malam misalnya, atau di tempat di mana di situ banyak orang minum-minum gitu ya, banyak orang mabuk dan lain sebagainya. Itu mustahil gitu ya teman-teman, hampir sulit gitu ya. Ibarat mencari jarum di tumpukan jerami, sulitnya minta ampun gitu. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mindset pertama yang harus kita simpan, bahwa jodoh ini nggak akan terlambat, nggak akan jadi lebih cepat juga. Dia datang di waktu yang tepat, di waktu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat Allah telah melihat kita ini siap, kita ini layak seperti itu. Maka tadi yang saya sampaikan, fokus kita jadinya bukan kapan nikah, fokusnya adalah kira-kira apa persiapan saya menuju pernikahan. Gimana cara mengetahui persiapan menikah itu apa? Banyak cara. Bisa pertama tanya ke guru. Guru apa? Guru ngaji, ustazah. Tanyakan persiapan nikah kira-kira apa aja ya. Dari mulai rohani, dari mulai mental, dari mulai finansial, dari mulai ilmu, dan lain sebagainya. Cabang-cabangnya nanti banyak. Nggak akan kita bahas hari ini. Atau tanya ke orang tua gitu kan. Dulu Umi misalnya, atau Abi, ayah, atau bunda, kira-kira persiapannya apa aja sih gitu. Atau kira-kira dulu apa nih persiapan yang mungkin ditinggalkan ayah ibu yang bisa sekarang saya kejar gitu, supaya nggak mengulangi kekeliruan yang sama misalnya. Tanyakan, karena bagaimanapun mungkin pendidikan antum lebih tinggi mungkin ya dibanding orang tua, tapi orang tua itu punya satu hal yang nggak dimiliki kita, bukan nggak dimiliki, belum dimiliki kita, apa? Pengalaman. Nah, maka tanya dari pengalaman-pengalaman itu, kira-kira persiapan apa yang paling dibutuhkan ya di fase-fase pernikahan 1-5 tahun, kira-kira saya harus seperti apa, 6-10 tahun saya harus bagaimana. Ini contoh kecil nih. Ada laki-laki nggak sih di sini? Saya coba cek sebentar ya. Apa akhwat semua? Ada, Ustaz. Ada ya? Ada. Ini sangat saya tuh sebenarnya agak sedikit bukan sedih ya bahasanya ya. Bingung ya lebih tepatnya, kenapa kajian pernikahan itu banyak perempuan gitu. Seharusnya laki-laki lebih banyak karena ikhwan itu kan imam gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin para ikhwan sibuk bekerja mempersiapkan tabungan gitu. Kita husnuzon. Nah, kalau bagi laki-laki yang hadir, ini contoh kecil ya, dari pentingnya persiapan. Nah, contoh kecil. Siapa di sini yang tahu bahwa ternyata dalam Al-Quran itu ada satu karakter wanita yang kalau antum nggak tahu ini, nggak antum pelajari ini, bukan kaget gitu. Apa kata Allah? Awa mayunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami mubin. Kata Allah dalam Quran surat Az-Zukhruf. Jadi perempuan itu, kata Allah, pertama senang bersolek, ini sudah umum ya. Ini sudah umum kita ketahui, senang bersolek, senang berhias. Yang kedua, kalau marah itu ngomongnya suka ngelantur. Kalau marah ngomongnya suka ngelantur.
Maksudnya ngelantur itu seperti apa? Kadang-kadang ucapannya mungkin gitu ya, di luar kontrol. Nggak meniatkan tuh untuk nyakitin hati suaminya tuh. Nggak niat tuh untuk ngomong yang aneh-aneh. Tapi ya udah fitrahnya seperti itu gitu. Nah, kalau laki-laki nggak paham ilmunya nih, gara-gara fokus kapan nikah doang nih, nggak fokus persiapan, dia ngira istrinya ini nggak cinta gitu, dia ngira istrinya benci, akhirnya langsung ditalak saat itu juga. Nah, waliyahzubillah gitu kan. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Padahal laki-laki itu sengaja oleh Allah disimpan talak di lisan laki-laki itu karena laki-laki itu logikanya harus main gitu, harus dikedepankan dibanding perasaannya. Kalau perempuan wajar perasaannya lebih dikedepankan dibanding logikanya seperti itu. Nah, ini contoh kecil saja, contoh kecil. Ada cerita guru baru tadi malam saya dapatkan gitu ya, dari Ustadz Ridho Supraha, salah satu pengurus MUI. Beliau mengatakan ada sepasang suami istri itu datang gitu, menyesal. Kenapa menyesal? Karena suaminya terlanjur ngomong talak sampai 3 kali, teman-teman. Ngomong talak sampai 3 kali karena nggak adanya ilmu. Gara-gara apa? Ya mungkin emosi, melihat mungkin istrinya kalau lagi ngambek, kalau lagi sedih, mungkin ngeluarin kata-kata yang tidak menyenangkan mungkin. Tapi memang karakter perempuan seperti itu. Jangankan kita, jangankan istri kita, teman-teman. Ummul mukminin, ibunda orang-orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengeluarkan kata-kata yang kalau kita ngelihatnya pakai kacamata logika itu kurang pantas. Kalau kita ngelihatnya pakai kacamata logika. Jadi saat itu Sofia itu tertinggal ya. Sofia itu tertinggal untanya karena untanya kecil, barang bawaannya banyak. Itu lambat banget sampai-sampai Sofia itu menangis gitu ya. Diusap air matanya oleh Rasulullah. Sedangkan ibunda Aisyah itu cepet gitu untanya, gede, cepet, barang bawaannya sedikit gitu. Sehingga Rasul meminta untuk bertukar unta gitu. Nah, ketika seperti itu, ibunda Aisyah itu merasakan cemburu gitu ya, sehingga melakukan kata-kata yang kalau kita ngedengarnya dari kacamata logika itu shock mungkin gitu. Apa kata-katanya? Kamu ini beneran nabi bukan sih? Kayak gitu. Jadi ibunda Aisyah sampai keluar kata-kata seperti itu. Tetapi Rasul mengerti perempuan kalau marah ya memang begitu. Dalam Al-Quran sudah ada ayatnya gitu. Emang karakteristik, tinggal laki-laki itu harus kuat-kuat hati sama kuat-kuat telinga aja gitu ya. Hatinya dilapangkan, telinganya dilebarkan gitu ya. Iya aja lah, iya gitu, diam. Karena salah satu contoh dari Rasulullah itu ketika pasangannya marah, beliau diam. Kecuali pasangannya itu ngelakuin sesuatu yang bisa keluar dari koridor syariat, baru ditegur oleh Rasulullah. Nah, ini contoh kecil ya. Kalau kita hanya fokus kepada kapan gitu ya, fokus sama baju nanti apa, nikahnya di mana, undangannya bentuknya seperti apa, pakai WO yang mana, fokus sama hal teknis. Bayangin, menikah itu resepsi itu berapa jam sih? Resepsi itu paling lama setahu saya, paling lama itu dari pagi sampai malam. Itu pun kalau di kampung-kampung. Kalau nikahnya itu di rumah gitu ya, di rumah sendiri gitu. Kalau di gedung-gedung rata-rata 3 sampai 4 jam. Jam 9 akad, jam 10 resepsi, jam 2, jam 3 udah beres. Rata-rata segitu. Bayangin, kehidupan pernikahan yang tahunan itu nggak dipikirin, resepsi yang cuma 4 jam dipusingin teman-teman. Bayangin coba. Kebalik nggak kita kadang-kadang gitu? Kadang-kadang kita kebalik gitu, mikirin, oh saya kapan? Udah saya pikir resepsi seperti ini, kayak nikahnya seperti ini, ala-ala ini, vintage dan lain sebagainya. Pas hari pertama menikah baru dia sadar, saya menghadapi realita baru kayak gitu ya. Harus mencocokkan diri, harus melapangkan dada sama hal-hal yang mungkin nggak disenangi dan lain sebagainya. Barulah bingung dan lain sebagainya. Nah, maka itu jodoh tuh jangan dipusingin. Sesuai judul kita pada hari ini. Jodoh itu nggak akan datang terlambat, dia hadir di waktu yang tepat. Jadi nggak usah dipusingin masalah jodoh itu siapa, nanti kapan nikahnya, di mana. Ntar dulu, siapin diri, layakin diri. Nanti Allah antar jodoh terbaik untuk kita. Mempersiapkan dirinya dengan cara yang baik. Ya. Karena kalau kata Ustadz Salim Afillah ya, kata beliau, antum menjemput pakai cara yang baik ataupun pakai cara yang buruk, jodohnya sama. Jodohnya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan cara Allah nganterinnya. Kalau antum menjemput dengan ikhtiar yang baik, mempersiapkan diri dengan cara yang baik, maka Allah mengantarkan dengan keridhaan. Tapi kalau antum melanggar aturan-aturan yang telah Allah tetapkan, maka Allah akan mengantarkannya dengan kemurkaan seperti itu. Waliyahzubillah. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak usah sibuk tuh mikirin kapan nikah, tapi fokuslah pada apa yang saya persiapkan untuk menikah. Jadi setelah ini nih, setelah dapat materi ini nih, udah nggak usah baper lagi nih kalau orang nanya kapan nikah, jangan udah anggap aja sebagai doa. Oh mungkin orang itu peduli sama kita,
Mungkin dia sayang sama kita sampai ditanyain mulu gitu ya. Atau yang paling ekstrim husnuzonnya apa? Mungkin dia mau nanggung catering kita gitu ya. Atau enggak bercandain aja. Kalau ada yang nanya kapan nikah, siap nanggung apa nih? Siap nanggung dekor atau catering gitu. Gitu aja gitu. Jadi ya kadang-kadang dibercandain aja. Karena mungkin teman-teman itu belum ngerti. Kalau ternyata kadang-kadang pertanyaan seperti itu tuh sensitif bagi sebagian orang dan lain sebagainya. Maka kita yang paham, udah nggak usah besar. Ya terima saja, anggap saja ya memang belum waktunya gitu. Atau bercandain kalau nggak Sabtu Minggu gitu ya. Nanti kalau nggak hujan dan lain sebagainya. Ya gitu seperti itu teman-teman. Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teman-teman pun nggak usah sempit dada ketika melihat teman-teman yang sepantaran. Ini manusiawi ya, manusiawi. Tapi kita nggak perlu galau berkepanjangan ketika kita melihat teman-teman seumuran sudah mulai menikah. Nah, misalnya anak muda nih galau nih, teman-teman seumuran udah nikah semua, akhirnya pengen nikah juga, ngebet, bilang Umi Abi pengen nikah, nggak mau tahu, harus tahun ini misalnya, dipaksain semua gitu ya, memaksakan diri. Jangan juga, karena nikah itu bukan MotoGP, bukan siapa yang paling cepat dia yang dapat piala, bukan. Menikah itu siapa yang paling berkah, dia yang menang. Berkah prosesnya, berkah persiapannya, berkah perjalanannya, berkah pernikahannya, berkah kehidupan pernikahannya. Nah, itu berkahnya itu yang kita incar, bukan cepet-cepetan. Jadi nggak harus cepet. Ya kalau dapat cepet berkah alhamdulillah, nggak dapat cepet ya sudah, kita kejar keberkahannya seperti itu. Makanya Rasulullah itu mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika, karena memang keberkahan itu yang dibutuhkan dalam kehidupan pernikahan, bukan yang lain-lain. Kalau antum pengen cepet-cepet nikah hanya karena teman antum nikah, ketahuilah antum itu mungkin hanya siap nikahnya saja, tapi tidak siap dengan kehidupan pernikahannya. Bedain ya antara siap nikah sama siap dengan kehidupan pernikahan. Rata-rata mungkin semua orang siap nikah. Kayaknya setiap orang siap nikah. Karena yang namanya nikah hanya prosesi, akad, resepsi, sudah menikah. Tetapi kehidupan pernikahan nggak semua orang siap, nggak semua orang sanggup. Betapa banyak ada orang yang baru berapa hari, baru berapa bulan, belum sampai ibaratnya setahun bahkan mungkin sudah ada yang berpisah, sudah ada yang konfliknya sudah terlalu berlarut-larut dan lain sebagainya. Karena tadi itu siap menikah tapi tidak siap menjalani kehidupan pernikahan. Akibat apa? Ngebet gitu. Orang-orang teman-temannya pada dapat jodoh, dia belum nih. Akhirnya udah dah saya harus sekarang gitu, dipaksain. Jadi ingat, jodoh itu tidak terlambat, dia datang di waktu yang tepat, di waktu terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tinggal nih kita kan harus berikhtiar nih ngejemput, nggak hanya nunggu begitu saja gitu ya, hanya mengangkat tangan minta ya Allah jodoh, minta ya Allah, tapi nggak ada ikhtiarnya. Nggak seperti itu. Ada orang yang dipukul dan dimarahi oleh Umar bin Khattab gitu ya, akibat berdoa seharian di masjid gitu, disuruh keluar gitu, suruh kerja gitu karena kesulitan ikhtiar. Karena kata Umar bin Khattab, Tuhanmu tidak akan menurunkan emas dan perak ke tanganmu gitu ya, artinya disuruh ikhtiar, ada pergerakannya. Nah, antum pun sama, berikhtiar. Ikhtiar apa yang harus kita lakukan? Kalau ikhtiar yang sifatnya kayak ta'aruf, kayak konsultasi dan lain sebagainya, insya Allah itu adalah ikhtiar-ikhtiar yang teman-teman sudah ketahui lah, itu ikhtiar yang sifatnya teknis. Tapi ada ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya ikhtiar kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena gini, yang namanya jodoh itu rezeki atau bukan? Coba jawab dalam hati. Yang namanya jodoh itu bagian dari rezeki atau bukan? Jodoh itu adalah bagian dari rezeki. Kalau jodoh itu bagian dari rezeki, maka kita harus cari tahu nih, apa saja yang membuat rezeki itu jadi datang kepada kita. Apa saja yang membuat rezeki itu jadi datang kepada kita. Menurut Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, ada 4 ibadah atau 4 amalan yang bisa dilakukan untuk mendatangkan rezeki, untuk memperlancar rezeki. Apa aja? Yang pertama, qiyamul lail, salat malam. Yang pertama, ikhtiar yang bisa kita lakukan. Karena memang salat malam itu adalah salat yang dimana kita itu dekat banget jaraknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah langsung turun ke langit dunia pada malam di sepertiga malam itu. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Nggak hanya memperbanyak istighfar, tapi istighfar di waktu sahur. Dan ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Wabil asharihum yastaghfirun. Ciri-ciri ahlul jannah itu salah satunya adalah di waktu sahur mereka senang memohon ampun kepada Allah.
Yang ketiga, membiasakan sedekah. Jadi bersedekah, berbagi. Ini bagian dari cara wasilah kita mengharapkan kepada Allah agar rezekinya dilancar. Salah satunya perkara jodoh gitu. Yang keempat, zikir pagi dan petang. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, kalau tadi ada 4 hal yang bisa memperlancar rezeki, ada juga nih 4 hal yang bisa menghambat rezeki. Artinya kalau 4 hal ini dilakuin, bisa-bisa jodohnya pun akan bukan seret kalau bahasanya ya. Jodohnya akan tertahan gitu ya. Mungkin udah waktunya nih tapi tahan dulu Allah karena memang kita ngelakuin sesuatu yang bisa menghambat rezeki. Apa aja? Yang pertama, tidur pagi. Jadi tidur pagi itu kata Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad jilid yang keempat ayat halaman 378 kata beliau tidur pagi itu salah satu hal yang bisa menghambat rezeki. Termasuk tidur di dalamnya. Yang kedua adalah malas dalam sholat. Sedikit sholatnya. Artinya dia jarang sholat lah. Sholatnya masih bolong-bolong. Gitu ya. Nah yang ketiga sifat khianat. Jadi senang berkhianat ya. Senang berkhianat, gak amanah. Yang terakhir bermalas-malasan. Jadi bermalas-malasan itu juga bagian dari yang bisa menghambat rezeki. Kalau tadi kita melihat hal-hal yang bisa memperlancar rezeki, ternyata itu adalah bagian dari ciri orang bertakwa loh teman-teman. Wajar, makanya kata Allah dalam Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kan barang siapa yang takwa sama Allah, dikasih jalan keluar nih dari setiap urusan hidupnya. Gitu ya. Misal kita lagi pengen nikah tapi terhambat nih restu orang tua, duit sudah ada, calon sudah oke, ternyata orang tua nggak ngerestuin. Ini kan sulit nih kita keluar dari masalah ini. Kalau kita tuh dekat sama Allah, takwa sama Allah, janji Allah apa? Yaj'al lahu makhraja, dikasih jalan keluar. Nggak cuma itu, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari arah yang nggak pernah kita duga-duga. Misal kita sulit nih kekurangan uang buat mahar atau kekurangan uang buat resepsi atau mungkin bingung dan lain sebagainya. Kalau kita dekat dengan Allah, ikhtiar yang maksimal, nanti Allah kasih rezeki dari arah yang nggak pernah kita duga. Berikutnya, apa kata Allah? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Ya, orang-orang yang takwa sama Allah itu, dia urusannya Allah mudahkan. Dimudahkan. Mungkin ujiannya banyak gitu ya. Sebelum nikah orang tua nggak ngerestuin gitu, tapi Allah mudahkan lewat. Ada masalah berikutnya gitu ya, misalnya uang resepsi kurang, nanti Allah mudahkan lagi lewat. Ada masalah berikutnya misalnya ternyata COVID melanda gitu ya, COVID lagi naik-naiknya, gedung yang udah di booking nggak bisa dipakai, tapi nggak bisa di cancel juga gitu. Bingung nih, uang hangus dan lain sebagainya. Tapi ya ja'allahu min amrihi yusra kata Allah. Kalau kita dekat sama Allah, nanti Allah jadikan mudah gitu ya. Allah permudah urusannya, Allah kasih jalan keluar. Maka itu teman-teman yang harus kita perhatikan. Jadi jangan lagi nih, nggak ada lagi nih ceritanya alumni sekolah pranikah ini galau gitu ya. Galau mikirin jodohnya siapa, kapan nikahnya, di mana tempatnya, nggak usah. Udah kita layakkan diri kita, pantaskan diri kita, set target. Target apa? Target kriteria orang seperti apa yang pengen kita nikahi. Kita harus punya target. Karena menikah itu memang nggak boleh pilih-pilih sebenarnya ya. Tetapi jangan juga asal pilih. Jangan sembarangan. Karena bagaimanapun pasangan yang nanti kita nikahi atau pasangan yang menikahi kita itu adalah partner yang diusahakan sedemikian rupa membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menikah itu nggak ada istilahnya aku dan kamu menjadi kita saja. Enggak. Jadi bagaimana caranya aku dan kamu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi itu ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu ragu, nggak perlu takut, nggak perlu galau lah dengan perkara jodoh. Ada orang-orang yang saya bertemu ya, bahkan berteman gitu dengan seorang lelaki, bukan seseorang aja, beberapa gitu. Sudah usia 30 lebih gitu, bahkan ada yang sudah 35, tapi belum menikah gitu. Belum menikah, kadang nongkrong sama kita yang muda-muda dia kita tanyain kapan nikah nih bang gitu dan lain sebagainya. Kita melihat tapi nggak ada kegelisahan ya, setiap orang pasti pengen nikah lah, nggak ada orang nggak pengen nikah ya. Ada orang nggak pengen nikah, tapi kalau muslim yang baik insya Allah semua pengen nikah. Hanya saja kan memang namanya takdir Allah itu berbeda-beda, jalan takdir Allah itu berbeda-beda. Antum mau nikah usia muda silahkan, mau nikah nanti di usia agak matang dikit silahkan,
Mau nikah sambil kuliah silahkan. Mau nikah setelah S2 dulu silahkan. Boleh semuanya. Yang nggak boleh itu membanding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Itu nggak boleh. Karena satu dan lain orang itu beda ujiannya, beda jalan ceritanya, beda kadar kemampuannya gitu. Ada orang-orang memang yang di usia 25 sudah Allah kasih amanah berupa pasangan dan anak misalnya. Ya sudah, itu ujian dia, itu amanah dari Allah untuk dia. Dan ada orang-orang yang di usia 25 mungkin belum menikah, tapi Allah kasih amanah yang lain, misalnya sibuk di organisasi, sibuk dalam aktivitas dakwah keluar kota misalnya, atau dakwah sosial dan lain sebagainya. Nggak jadi masalah. Toh semua orang pengen nikah, hanya mungkin saja memang belum Allah sampaikan gitu ya. Bisa jadi nih, ini mindset yang harus kita bangun. Bisa jadi ini penundaan itu tadi bukan keterlambatan ya, tapi saya bilang keterlambatan aja biar lebih mudah dipahami. Sebenarnya bukan keterlambatan. Sedikit mundurnya waktu pernikahan itu mungkin barangkali cara Allah untuk meningkatin sabarnya kita, untuk meningkatin level keimanan kita. Karena cara Allah menguji orang itu beda-beda. Ada yang diuji orang ada yang Allah uji dengan nikah cepat. Bisa nggak dia membersamai pasangannya lebih dekat dengan Allah? Ada yang Allah uji nikahnya agak mundur gitu ya. Bisa nggak dia bersabar sama ketentuan Allah? Karena kalau orang beriman itu punya konsekuensi. Salah satu konsekuensinya adalah at-taslim. Ya, ada 6 konsekuensi orang beriman. Yang kedua adalah at-taslim, berserah diri sama Allah. Kalau Allah bilang belum jodohnya, ya udah bersabar, berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Jangan dibanding-bandingkan. Insya Allah setiap orang akan sampai pada tujuannya masing-masing. Setiap orang akan sampai pada jodohnya masing-masing. Kalaupun Allah nggak takdirkan berjodoh sama seseorang ketika di dunia, insya Allah kalau kita adalah orang yang takwa, orang yang taat, orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga, Allah akan siapkan pasangan pengganti nanti di akhirat. Insya Allah jangan jadikan perkara jodoh ini sesuatu yang bikin kita pusing, bahkan sampai membuat kita nggak produktif, bingung, nggak teratur dan lain sebagainya. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin karena memang waktunya 30 menit ya. Itu saja materinya. Kalau nanti ada pertanyaan kita boleh buka sesi pertanyaan seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Matur nuwun Ustadz. Materinya Masya Allah daging semua. Jadi silakan untuk peserta, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan. Sambil menunggu Ustadz, saya mau tanya. Begini Ustadz, bolehkah kita punya kriteria gitu Ustadz? Punya kriteria untuk pasangan kita seperti apa sih kayak gitu. Soalnya dulu saya pernah kayak gini nih. Saya menikah kebetulan memang di usia yang sudah agak katakanlah lebih gitu ya. Kemudian ibu tanya, sebenarnya kamu kriterianya seperti apa sih? Ini nggak mau begitu. Itu boleh nggak Ustadz kita pasang kriteria untuk kita sendiri? Begitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memiliki kriteria itu boleh, bahkan diharuskan. Karena kriteria itu adalah bukti bahwa kita serius dalam menikah. Berarti kita tahu nih pengen dibawa kemana pernikahan kita. Yang namanya kriteria itu kan kita mencocokkan seseorang agar ini klop sama kita nih. Kita punya visi, kita punya misi. Orang kalau nggak punya visi misi pernikahan, pasti dia nggak punya kriteria pasangan seperti apa yang pengen dia cari. Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah kriteria. Yang pertama yang harus diperhatikan, sesuaikan dengan kapasitas kita. Jadi jangan terlalu jomplang banget gitu. Makanya dalam Islam itu dianjurkan, nggak diwajibkan ya, dianjurkan untuk sekufu. Sekufu dalam berbagai hal. Sekufu takwaannya, sekufu keilmuannya, sekufu kecerdasannya, sekufu gaya komunikasinya gitu. Sehingga apa? Nyambung. Nggak jomplang dan menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Karena kalau jomplang, itu biasanya ini jadi penyebab apa ya? Jadi topik yang dibahas ketika bertengkar gitu. Jadi topik pembahasan yang dibahas ketika berselisih. Lihat saya, S3 nih, kamu cuma SMA aja, nggak mau dengerin saya misalnya gitu kan. Nah jadi seperti itu gitu. Jadi topik, apalagi kalau istrinya yang lebih tinggi dari suaminya, nah itu agak riskan. Bukan nggak boleh, nggak wajib, tapi dianjurkan karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena nggak semua orang itu bisa qanaah,
Nggak semua orang itu bisa ikhlas dengan pasangannya gitu ya. Nggak semua orang itu bisa menerima pasangannya apa adanya gitu. Nggak semua orang seperti itu. Maka kita ngukur diri kita. Kira-kira kita sanggupnya ini ngehandle orang seperti apa. Kira-kira saya sanggup nggak kalau ketemu orang yang saat saya berselisih paham sama dia, saya bersabar gitu. Kira-kira itu harus diperhatikan. Setuju. Yang kedua, jangan saklek sama kriteria kalau kita memang sudah siap menikah dan pengen menikah segera. Ini bagi yang pengen nikah segera ya, kecuali memang nggak diburu-buru waktu gitu. Misalnya kita punya target nikah nih segera karena punya tanggung jawab, misalnya karena kita pengen terhindar dari fitnah dan lain sebagainya. Kita punya kriteria nih, tapi mungkin ketinggian banget kriterianya gitu. Speknya, kalau bahasa anak sekarang ya, speknya spek malaikat gitu ya. Speknya spek malaikat gitu. Semalam ada kisah lucu semalam ketika kelas pernikah gitu. Jadi ada seseorang ikhwan gitu nanya ke Ustadz Wido, ke ulama gitu. Materi Ustadz Wido tadi malam, beliau nanya, Ustadz, saya punya kriteria Ustadz pasangan yang kalau bisa Ustadz hafal gitu ya, matan jazairi dan juga tuhfatul atfal gitu Ustadz. Fasih gitu hafal. Apa kata Ustadz Wido? Antum ini asli nyari istri atau nyari guru gitu ya. Antum ini nyari istri atau nyari guru ngaji gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita boleh punya kriteria, tapi kalau kita seandainya nggak mendapatkan kriteria itu di pasangan kita, misalnya jangan saklek banget nih, ketinggian banget, minimal pasangan kita ini punya visi yang misi sama dengan kita, punya visi misi sama dengan kita. Kenapa? Nanti how to-nya teman-teman kan tadi pengen tuh, contoh tadi pengen punya istri yang hafal matan jazairi, terus matan tuhfatul atfal karena pengen ngajarin anaknya katanya. Ya udah, kalau pasanganmu nggak bisa, nggak hafal matan jazairi, nggak hafal tuhfatul atfal, ya udah cari visi yang sama aja. Cari pasangan yang punya visi sama, anak kita pengen jago Qur'annya. Nggak apa-apa dia nggak hafal matan itu. Nanti cara ngajarin anaknya kan nggak mesti kita gitu. Nggak mesti pasangan kita. Bisa pasangan kita mengamanahkan ke pesantren atau mengamanahkan ke guru dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Boleh punya kriteria, tapi tadi yang pertama ingat pastikan sepupu dianjurkan. Yang kedua, jangan terlalu saklek dengan itu ketika kita punya target menikah dalam waktu yang dekat gitu ya. Kalau sekiranya bisa ditoleransi selama misinya sama, nggak apa-apa. Seperti itu. Kecuali ini ya, kecuali yang pokok ya. Yang pokok itu contohnya akidah, itu nggak bisa ditoleransi itu. Akidah, terus juga misalnya akhlak, itu nggak bisa ditoleransi. Harus itu ada, akhlaknya harus baik, akidahnya harus benar gitu. Jadi ditoleransi. Yang ketiga, pastikan memiliki kriteria itu menempatkan agama di akhir. Nah, jangan kaget dulu nih. Kalau kita punya kriteria, agama itu ditaruh di akhir. Jangan ditaruh di awal. Kok kaget? Pada kaget semua ya. Mungkin kaget itu, kok di akhir ke agama gitu. Bukannya saya kalau pilih jodoh harus yang agama dulu. Bukan agama dulu. Kalau pilih jodoh, lihat hadisnya. Apa kata Rasulullah SAW? Tungkahul mar'ah di arba. Dinikahi wanita itu karena 4 hal. Yang pertama apa? Li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua, wali hasabiha, karena garis keturunannya. Yang ketiga, wali maliha, karena hartanya. Yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Nah, perhatikan hadis ini. Kata para ulama, kata Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullah, kalau kita memperhatikan hadis ini kode dari Rasulullah. Kalau kita memilih jodoh, lihat dulu parasnya. Ridho nggak kita sama parasnya? Kalau kita ridho, nggak apa-apa nih menerima. Ya udah, setelah itu beranjak kepada garis keturunannya. Kalau kita ridho sama garis keturunannya, setelah itu baru beranjak kepada hartanya. Kita lihat nih, ada tanggungan nggak, punya hutang nggak, ada keluarga yang ditanggung nggak, dan lain sebagainya. Sanggup nggak dengan itu? Baru setelah kita mengetahui itu semua, cek agamanya. Agama diletakkan di akhir supaya jadi penentu. Jadi batal atau lanjutnya itu karena agama. Jangan sampai ini kita ngelihat seseorang di medsos sering nge-share dakwah, Masya Allah. Ini calon-calon ustadz ini, calon-calon ustazah ini, gara-gara nge-share kebaikan terus di medsos misalnya. Kita udah oke nih. Pas nazar ketemu, waduh, kecewa gitu. Saya nggak siap sama, nggak ridho sama parasnya, mohon maaf seperti itu misalnya. Akhirnya nggak jadi itu gara-gara itu. Berarti dia menolak seseorang karena faktor duniawi, bukan karena faktor agama. Itu tadi ya, boleh berpunya kriteria, tapi ingat pastikan yang sepupu. Yang kedua, jangan saklek sama kriteria kita kalau memang terlalu tinggi speknya. Yang ketiga, pastikan urutannya benar kalau punya kriteria. Agama itu jadi penentu. Jadi seperti
boleh punya kriteria, sangat boleh sekali. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, selanjutnya ada beberapa pertanyaan, tetapi ini ada Mas Nanang Ardi sepertinya mengangkat tangan. Semoga Mas Nanang barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, baik, terima kasih kepada Ustazah. Assalamualaikum Ustadz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, jadi kayaknya ini topiknya cocok banget gitu sama problematika gitu ya. Jadi terkait dengan jodoh ya Ustadz ya. Jadi kan memang pasti kita cuma punya kriteria gitu. Nah, kebetulan itu saya ingin bertanya seperti ini. Boleh nggak kayak kita selama bekerja gitu ya, kita menemukan seseorang wanita gitu yang kita rasa itu wah, saya banget gitu. Wah, kriteria saya banget gitu, terkait dengan parasnya, kemudian terkait dengan garis keturunannya, kemudian hartanya gitu, agamanya gitu. Namun realitanya sekarang saya sendiri belum siap gitu, masih perlu persiapan yang banyak kayak gitu. Namun saya merasa itu wah itu saya banget kayak gitu. Kira-kira bagaimana Ustadz menanggapi hal seperti itu gitu? Terima kasih. Bismillah. Ini memang problematika kadang-kadang ya. Terutama bagi laki-laki, kita udah menyukai seseorang tapi kita belum siap. Tapi antum bagus loh sih. Ini bagus nih, contoh yang bagus, sadar diri. Ini benar. Jadi kadang-kadang ada orang itu yang ketika dia menyukai seseorang, dia memaksakan diri. Saya nggak siap nikah, yaudah saya pilih jalan lain lah, pacaran dulu misalnya gitu. Karena saya belum nikah gitu kan. Belum siap nikah misalnya. Tapi ini termasuk orang yang mengerti gitu bahwa dirinya belum siap sehingga dia tahu gitu kontrol dirinya seperti apa. Ini bagus yang pertama. Nah, yang kedua, dalam kondisi seperti itu kita harus paham bahwa indah banget ajaran Islam itu. Makanya kenapa di Islam itu membangun tirai-tirai cinta, batak-batak percintaan itu setelah akad. Kenapa? Karena menghindari yang kayak antum ini, akhi. Bayangkan nih, Mas Nanang Ardi ini ya, menyukai seseorang gitu ya. Dia tanamkan cinta yang dalam dari sebelum nikah gitu ya. Tapi dia tahu dia belum siap gitu. Tapi udah cinta banget nih di hatinya nih. Tahu-tahu si perempuan tadi dinikahi oleh orang lain. Kira-kira kecewa nggak? Kecewa. Kenapa? Karena sudah lebih dulu menanamkan perasaan. Maka gini, dalam Islam itu suka itu dibolehkan. Tapi sikap kita setelah tahu kita suka itu yang membedakan apakah boleh atau enggak. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kita suka sama orang ini boleh. Tapi sikap kita setelah itu menentukan nih. Apakah masih boleh atau enggak gitu. Contoh, kita suka sama seseorang, itu masih boleh. Wajar, kita punya perasaan, punya hati gitu ya. Tetapi setelah kita tahu kita suka, apa yang kita ambil langkah berikutnya? Apakah kita ngedeketin dengan cara yang tidak baik, ngajak ngelakuin sesuatu yang nggak baik, maka perasaan boleh tadi ini berubah jadi nggak boleh. Atau kita malah meminta kepada Allah, ya Allah, kalau dia memang jodohku, mudahkan ya Allah. Kalau dia jodoh orang lain ya Allah, jadikanlah saya orang lain itu ya Allah. Maksa ya. Jadikanlah saya orang lain itu gitu. Agak sedikit maksa emang doanya nih. Nggak seperti itu. Misalnya, ya Allah kalau memang dia jodohku, baik bagi duniaku, bagi akhiratku, baik bagi agamaku, mudahkan. Pasti ada jalan gitu ya. Tapi kalau memang sebaliknya Allah, dia bukan jodohku, kalaupun berjodoh malah membuat saya jauh dari engkau, ya Allah, tolong bantu saya untuk bisa move up lah gitu ya. Bisa move on dan digantikan dengan yang lebih baik seperti itu. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dalam kasus seperti ini itu jangan sampai ini kita terjebak sama perasaan. Apalagi kita tahu kita belum siap. Karena itu red flag banget tuh. Bendera merah banget, alarm lah gitu ya. Udah kita ngincer-ngincer, kita tahu kita belum siap, dan nabung-nabung. Terus ternyata orang lain duluan gitu. Itu sesek banget gitu. Kalau kita udah siap ya udah gas aja gitu. Tapi kalau belum siap, ya udah bismillah, serahkan semua sama Allah. Kalau memang jodoh nggak akan kemana. Saya punya sebuah quotes, ini saya selalu sampaikan ke murid-murid saya gitu di kelas pranikah. Apa quotes-nya? Jodoh itu teman-teman, sejauh apapun dia berlari, sejauh apapun dia pergi, kalau kata Allah dia jodoh kita, ada cara Allah untuk kembalikan dia ke kita. Ada caranya. Mau ente pisah dulu 7 tahun, yang satu ke Afrika, yang satu ke Amerika, kayak kalau emang orang ini jodohnya, ada cara Allah mempertemukan lagi. Tetapi kalau dia bukan jodoh kita, sedekat apapun kita memegang, sekuat apapun kita merengkuh orang itu, gitu ya, nggak dilepas-lepas. Kalau kata Allah bukan ya bukan, pasti ada momen tertentu
yang membuat itu akan jadi terpisah. Pasti ada momennya. Entah yang cowok jadi sebel sama yang cewek, atau yang cewek jadi sebel sama yang cowok, atau nggak jadi orang tua dan lain sebagainya. Maka gitu ya, Aknanang ya. Kalau memang antum belum siap, ya mau nggak mau, nggak ada pilihan lain. Yang juga belum siap, dia hanya bisa bersabar, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Kecuali antum sudah siap, kalau saya tanya saya apa solusinya, langsung gas aja, tanya orang tuanya kontaknya berapa gitu, telepon, maju Bismillah. Tapi kalau memang belum siap, ya mau nggak ada pilihan lain. Kita harus bersabar menahan diri agar nggak terjebak sama nafsu syahwat seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz Rizal. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan Ustadz. Ini dari Mbak Sri Wahyuni. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara memilih antara dua pilihan? Monggo Ustadz. Bagaimana? Ya, bagaimana cara memilih di antara dua pilihan, Ustaz? Memilih di antara dua pilihan. Okay. Ada kaidah darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Jadi menghindari mudarat itu dikedepankan sebelum mencari manfaat. Kita lihat nih, mana yang paling sedikit mudaratnya, itu yang jadi prioritas pertama kita. Kita harus tahu. Contoh, misalnya seperti ini. Kalau saya nikah sama si A misalnya, maka saya akan sulit beribadah kepada Allah misalnya, atau nantinya malah membuat saya jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau saya tahu nih si A ini ternyata kalau marah, yaitu kadang-kadang mainnya fisik dan lain sebagainya gitu. Atau si A ini kalau marah keluar kata-kata kasar, udah biasa tuh di sekolah dulu suka ngomong begitu, atau di kampus testimoni teman-teman juga bilang begitu. Maka hindari yang seperti itu. Walaupun mungkin punya manfaat lain, apa manfaat lainnya? Mungkin si A ini walaupun dia pemarah misalnya, tapi dia ini berprestasi misalnya. Orang berduit misalnya, bisnisnya mapan, kokoh gitu. Ada manfaat memang di situ, ada maslahat di situ. Tetapi ternyata kemudaratannya juga besar, maka hindari. Pilih yang mudaratnya kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, minta petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Minta petunjuk itu banyak caranya ya, bisa istikharah, bisa juga berdoa gitu. Bisa istikharah, bersolat, terus juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta petunjuk agar Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kita ke yang baik. Makanya saya selalu bilang nih kepada teman-teman semua, jangan meminta jodoh itu sebut nama. Gitu. Walaupun boleh aja sebenarnya nyebut nama, jangan. Kenapa jangan sebut nama? Karena yang kita sebut namanya itu belum tentu yang terbaik. Tapi minta jodoh itu apabila Allah ya Allah kasih saya yang terbaik, siapapun orangnya. Udah itu aja. Ya Allah, kasih saya yang terbaik menurutmu siapapun orangnya. Petunjuk. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, konsultasi sama ahli, sama guru ngaji, sama orang tua, dia sama teman-teman terdekat atau teman-teman terdekat si calon gitu. Kita cari tahu latar belakangnya seperti apa, juga kebiasaannya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi pastikan jangan berproses langsung sama dua orang ya, itu nggak boleh. Jadi selesaikan satu-satu dulu. Gara-gara bingung semuanya diprosesin semua nih, jangan, kasihan nanti orang ada yang terluka perasaannya. Itu satu dulu, sama si A dulu. Kalau emang udah nggak siap, nggak lanjut, batal ya udah sama si B. Jadi teman-teman nggak usah khawatir sama yang namanya batal ta'aruf ya. Batal ta'aruf itu beda sama batal nikah, beda. Yang namanya orang ta'aruf itu ya gagal tuh biasa gitu. Ada orang yang puluhan kali loh ta'aruf gagal, baru ketemu di kesekian puluh kali gitu. Namanya juga proses, kadang berhasil, kadang nggak gagal. Jadi ya teman-teman nggak usah khawatir berproses, pilih aja coba satu-satu, nanti cari yang paling sedikit mudaratnya. Setelah itu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah yakin, Bismillah, insyaallah. Selama antum sedang menjaga diri dengan baik, berikhtiar dengan baik, terus juga berdoa dengan baik, insyaallah nanti pasangannya pun akan diberikan yang terbaik. Nggak usah khawatir seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan saya bacakan, ini dari Ikhwan Ustadz. Bismillah, perkenalkan Ustadz, nama saya Muhammad Reza Syah dari Ciseeng, Bogor Ustadz. Usia saya akan genap 26 tahun pada Januari 2022.
Mau tanya Ustadz, bagaimana cara kita memantapkan hati agar siap untuk menikah? Saya ada ketertarikan pada seorang wanita di tempat kerja. Namun keadaan saya saat ini belum punya tabungan dan belum berani menyatakan niat baik ini terhadap wanita tersebut. Kira-kira bagaimana pendapat dan saran dari Ustadz? Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kemantapan hati itu dicapai dengan kesiapan yang baik. Jadi kalau kita ragu nih, biasanya karena kita nggak matang persiapannya. Contoh, antum disuruh public speaking di depan umum. Antum belum siap, deg-degan nggak kira-kira? Oh, bingung banget nih, ntar bakal ngomong apa. Akhirnya apa yang terjadi? Ngomongnya terbata-bata. Beda cerita nih kalau antum mempersiapkan diri dengan baik, latihan, exercise terus, setiap hari antum latihan. Antum akan lebih pede, karena antum mantap persiapannya. Sama nih buat tadi siapa? Ikhwan atau apa yang bertanya? Ikhwan seperti ini ya. Buat Ikhwan yang tadi bertanya, sama. Kalau antum pengen mantap hatinya, mantapkan persiapannya. Saya nggak akan bahas secara terlalu panjang. Saya akan kasih clue aja 4 persiapan yang harus antum siapkan sebagai seorang laki-laki. Yang pertama, ruhiyah antum itu harus baik. Jadi perkara-perkara yang wajib dalam hal ibadah itu nggak boleh tertinggal lagi. Sholat wajib, terus juga puasa di bulan Ramadan, Quran dan lain sebagainya, itu perkara yang harus selesai lah. Jangan lagi jadi PR kalau itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu. Antum harus belajar ilmu fikih nikah terutama pertama. Karena itu di fikih nikah itu ada bahasa namanya bab tolak. Bab tolak ini berat banget. Kenapa berat? Karena tolak itu sah atau enggaknya dipegang oleh laki-laki. Laki-laki itu megang peranan penting di situ. Ucapan laki-laki itu sah, ucapan perempuan itu enggak sah. Nah, laki-laki harus belajar tuh. Karena kalau enggak akan sembarangan ngomong, sembarangan keluar ucapan yang enggak baik, maka itu akan jadi berbahaya. Nikah, terus juga belajar psikologi tentang perempuan seperti apa, karena beda. Laki-laki itu sering ngegampangin sesuatu. Perempuan pengen cerita, contoh ya, saya kasih contoh real biar antum ngerti gitu, sama kasusnya gitu. Perempuan sering kali pengen curhat gitu ya. Mungkin curhatannya nih sepelenya minta ampun gitu, nggak penting gitu ya. Karena kita nganggap ini nggak penting, kita bilang apa? Ya Allah pun, gitu aja diceritain. Bagi kita itu biasa, tapi bagi perempuan nyakitin banget itu. Oh, saya pengen cerita kok dibilang gitu aja, kok dibilang cuma gitu kan. Enggak gitu. Perempuan tuh nggak butuh dinasehatin. Kadang-kadang teman-teman sebelum antum kasih solusi, perempuan punya solusi sendiri. Kadang-kadang ini pelajaran buat laki-laki nih. Sebelum antum pengen nasihatin perempuan, kadang-kadang mereka udah ngerti duluan dibanding kita gitu. Mereka tuh cerita, ngeluh tuh karena antum tuh pasangannya gitu. Pengen aja gitu curhat gitu, cerita aja, nggak usah dinasehatin balik. Tapi kan laki-laki gatel ya, logika yang mainnya. Saya ini adalah orang yang logikanya jalan gitu. Perempuan baru curhat dikit, aduh kenapa ya aku kok akhir-akhir ini rada nggak enak hatinya gitu. Belum apa kok laki-laki bilang apa? Mungkin kurang ngaji kali kamu, kurang zikir pagi petang. Jangan diomongin gitu, udah tahu istri kita. Udah ngerti. Dia cuma pengen cerita, pengen komunikasi, dengerin aja sampai panas telinga antum, gitu, sampai merah telinga antum ya. Jadi gitu, ini ilmu yang penting gitu. Karena kalau enggak ribut. Laki-laki pengennya begini, perempuan pengennya begini. Harus saling belajar. Perempuan juga belajar, psikologi laki-laki belajar. Ini tadi kan buat laki-laki, sekarang buat perempuan. Contohnya perempuan harus tahu bahwa laki-laki itu nggak bisa multitasking. Jadi perempuan jangan sakit hati kalau dipanggil-panggil terus si laki kagak nengok. Cobain deh ke adik lakinya lagi main game, panggil tuh coba lagi main game. 4-5 kali kagak denger tuh telinganya tuh. Bang, nah, baru denger tuh dia tuh. Jangan emosi, laki-laki emang begitu. Jangan diomongin, disentuh badannya. Bang gitu, bang gitu ya, atau bang ayo ini kesini gitu. Nah, kalau suami ntar adi, nah itu sentuh. Nah laki perempuan yang nggak ngerti, tersinggung nanti. Kamu nggak ngerti aku gitu ya, nggak peduliin, prioritasnya HP doang gitu. Padahal bukan, mungkin emang nggak denger. Kagak kedengeran di telinganya laki-laki, nggak bisa multitasking dia gitu. Beda sama perempuan, gendong anak bisa sambil masak, main HP apa bisa semuanya. Itulah keistimewaan perempuan dibanding laki-laki gitu ya. Nah, itu ya, jadi ilmu itu penting. Persiapan berikutnya apa? Persiapan finansial. Ini laki-laki wajib. Tadi kan udah tahu nih, yang nanya tadi kendalanya nggak punya tabungan. Maka setelah ini solusinya apa? Nabung. Solusinya nabung. Dulu saya gitu. Ketika saya minta izin nikah sama orang tua bilang apa? Saya nggak punya kerjaan gitu. Karena dulu memang masih awal merintis lah pekerjaan dulu ketika awal-awal ke Jakarta tahun 2015. Maka saya nggak bawa-bawa dalil tuh, nggak bilang Allah berfirman gitu ya.
iya kunu fuqara yughnihimullahu min fadli gitu. Orang tua kita ngerti sama dalil, ngerti kok gitu. Cuman buktinya apa gitu. Bukti implementasi pemahaman dalil kita tuh apa? Ikhtiar. Saya buktiin, saya punya uang, saya kirimin orang tua uang saat itu, saya kirimin ibu, dia transfer. Akhirnya orang tua ngelihat, oh anak saya punya penghasilan. Terbukti. Kendalanya udah jelas. Kalau si Mas ini kan udah tahu nih kendalanya tabungan, maka nabung. Dan mindsetnya jangan gini Mas. Kalau saya nabung dari sekarang Bang, kapan nikahnya Bang? Jangan gitu mindsetnya. Itu hitungan kita itu. Nabung dulu aja. Nanti apa kata Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada aja jalannya. Ada aja jalannya. Entah ada proyek baru lah, entah ada kenaikan gaji lah, entah ada kenaikan pangkat, entah dikasih rezeki dari orang tua, dari orang lain dan lain sebagainya, pasti ada jalannya. Nabung aja. Walaupun untuk menikah targetnya 2022 Januari misalnya. Aduh, kalau saya sebulan lagi nih, emang saya bisa ya nabung sebanyak itu? Bismillah, mulai dulu aja. Nggak ada salahnya mencoba. Nah, jadi ya, finansial penting. Tentu boleh berpendapat sebagus apapun sampai berbusa-busa, kalau rezeki itu ditanggung silahkan. Tapi kalau antum nggak ikhtiar, males-malesan, istri antum akan melihat antum sebagai orang yang nggak serius. Karena ini laki-laki catat baik-baik. Harga diri laki-laki itu adalah bekerja, mencari nafkah. Jadi harga diri laki-laki itu bekerja mencari nafkah. Saya nggak bilang jadi orang kaya ya teman-teman ya. Karena nggak semua orang Allah takdirkan jadi orang kaya gitu. Nggak semua orang Allah takdirkan jadi orang kaya. Saya bilang bekerja. Mau uangnya banyak, uang sedikit, kerja aja. Perempuan akan senang kok suami saya serius. Anak istrinya seperti itu. Ya, yang ketiga. Yang keempat, mental. Ini mental pentingnya luar biasa. Lagi kita udah punya anak dan lain sebagainya, latihan dari sekarang sabar. Ucapan-ucapan yang kotor, perilaku-perilaku yang tidak baik dihindari dari sekarang. Emosi-emosi yang nggak perlu dihindari dari sekarang. Debat-debat yang nggak perlu dihindari dari sekarang. Terutama laki-laki nih. Perempuan juga sama sebenarnya sih. Laki-laki saya lihat kadang-kadang di akun-akun sepak bola gitu ya. Gak penting banget debatnya gitu. Saling mencaci maki hanya untuk mengedepankan klub yang didukung gitu. Padahal klub yang didukung juga nggak gaji kita gitu. Tapi debat sampai keluar kata-kata kasar, kata-kata kotor, hati-hati. Ada yang bilang, apa pengaruhnya ke pernikahan Kak? Jangan salah. Ada beberapa kebiasaan yang kalau antum nggak maksimal merubahnya akan terbawa sampai ke pernikahan. Pasti terbawa. Pertama, kebiasaan selingkuh. Itu pasti kebawa. Kalau antum dari sebelum menikah orangnya demen selingkuh, pasti kebawa ke pernikahan. Yang kedua, kebiasaan bersikap kasar. Omongan, tindakan, itu akan kebawa. Maka dirubah dari sekarang. Persiapan mental itu harus dirubah. Jadi seperti itu ya Mas ya. Matangkan tuh persiapan-persiapan tersebut. Intinya tadi kembali ke awal sih, nggak usah khawatir. Kalau memang orang itu jodoh kita akan ada jalannya. Akan ada jalan. Tinggal Mas sekarang fokusnya bukan kira-kira gimana ya, kapan ya, bukan. Tapi fokusnya adalah apa yang harus saya siapkan. Saya kurang tabungan, maka saya harus tabung. Saya nggak tahu ilmu A, maka saya harus belajar ilmunya. Oh, saya ternyata kurang di ibadah, maka ibadah ini harus saya tambah dan lain sebagainya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum, mau nanya Kak. Jika ada yang berniat baik untuk menikahi kita, tapi kita belum siap, bolehkah menolak atau bagaimana Kak? Semoga Ustaz. Ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Misalnya kalau bikin Q&A ya, kalau bikin Q&A perempuan yang nanya. Ini perempuan yang nanya tadi ya Umi ya? Ya betul. Pasti perempuan nanya. Perempuan pada nanya, Kak, boleh nggak saya nolak? Kak? Boleh nggak? Boleh. 100% boleh antum nolak. Boleh. Jangan nggak enakan. Nah ini perempuan kadang-kadang gitu. Nggak enakan, nggak tegaan. Daripada terlalu jauh, tolak dari awal. Tolak, memang belum siap. Apalagi kalau belum siap, tolak aja. Jangankan belum siap, antum sudah siap sekalipun, tolak. Kalau pengen nolak, tolak aja. Selama menolaknya itu ya baik-baik aja gitu, nggak sampai menghina hartanya, menghina fisiknya, gitu ya, menghina pekerjaannya, itu nggak boleh. Tapi tolak sewajarnya aja. Kita itu nggak punya kewajiban untuk apa ya, membuat orang lain tuh nggak sakit hati, teman-teman gitu. Selama kita baik-baik aja, responnya nanti dia mau sakit hati, mau kecewa, itu urusan dia, itu kan kontrolnya dia gitu. Self controllingnya dia kalau itu gitu. Yang penting kita tolak baik-baik aja. Jadi gitu ya buat semua perempuan, kalau memang nggak seret, dilihat kira-kira memang ada 1-2 hal yang kurang masuk, terutama perkara agama misalnya, tolak baik-baik. Seperti itu. Kalau pengen nggak nyakitin banget, tolaknya jangan langsung lah, lewat perantara juga nanti bisa seperti itu. Tapi memang sebaiknya pakai perantara biar apa ya? Biar terjaga lah komunikasinya, tidak jatuh pada hal yang tidak baik. Gitu ya. Nah, jadi boleh nolak, laki boleh nolak, cewek boleh nolak, semuanya boleh nolak. Yang penting nolakannya ada dasarnya seperti itu.
Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini sepertinya terkait dengan menolak lagi. Jika ada guru yang ingin menjodohkan kita pada ikhwan, ya, jika ada guru yang ingin menjodohkan kita pada ikhwan, tetapi setiap saya melihat ikhwan tersebut selalu jelek-jeleknya. Bagaimana menanggapinya ya Ustadz? Dari Mbak Rifat. Semoga Ustadz. Nah ini juga kritikan ya. Di dalam jemaah juga saya sudah pernah sampaikan sama beberapa teman-teman juga kalangan murabi dan murabiyah biasanya gitu. Sampaikan juga bahwa sebagai seorang guru itu kewajiban kita hanya menuntun gitu, karena kadang-kadang ada sebagian yang maksa gitu ya, binaannya harus sama orang ini gitu. Saya udah milihkan, saya ini guru kamu harus sama orang ini, nggak bisa juga. Karena apa? Yang merasakan pernikahan itu bukan kita. Nanti kalau pasangannya kenapa-napa, ada masalah dalam rumah tangganya, pasti kan si orang itu yang nanggung, bukan kita gitu. Orang itu yang akan nanggung gitu ya. Nah maka gini, yang paling bisa kita lakukan adalah ketika memang kita melihat sesuatu yang buruk, apalagi keburukannya itu keburukan yang memang nggak bisa ditoleransi, keburukan yang bukan berdasarkan zon, bedakan ya, yang berdasarkan prasangka sama yang benar-benar kita lihat gitu. Maka ya sudah, sampaikan saja kepada guru baik-baik aja. Mohon maaf Ustaz, mohon maaf Ustazah, ada perilakunya yang memang kurang seperti saya gitu. Saya khawatir setelah menikah saya malah jadi pasangan yang nggak taat sama dia nanti kalau seperti ini gitu. Nggak apa-apa, sampaikan. Saya khawatir kalau menikah dengan kondisi seperti ini saya malah jadi pasangan yang nggak taat sama suami saya dan lain sebagainya. Sampaikan aja, jujur aja. Jangan sampai gara-gara kita nggak enakan sama guru kita iya-iyain, pas setelah menikah baru menyesal. Jangan. Pikirkan baik-baik secara matang ketika memilih jodoh. Karena pernikahan ini bukan kayak orang yang pacaran ya. Orang itu kalau pacaran tuh mereka kalau udah bosen, udah kenapa-napa ditinggalin gitu aja tuh, kayak nggak berharga gitu pasangannya gitu kan. Kalau menikah nggak segampang itu, apalagi perempuan pengen untuk cerai aja ada dendanya, namanya khulu kan. Jadi nggak sembarangan gitu, prosesnya panjang, ada mediasinya dan lain sebagainya. Nah, maka daripada nyesel setelah menikah, sampaikan aja, Ustaz atau Ustazah ternyata ada nih 1-2 perilakunya yang kurang Anda ridho gitu ya. Jangan khawatirkan kalau dipaksain, ini malah bikin Anda jadi orang yang nggak taat sama suami nantinya gitu. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Insya Allah, murabbi, murabiyah, guru yang bijak akan paham dengan hal seperti itu, akan menerima dengan hal yang seperti itu. Karena gini, akhi dan ukhti semuanya, pada akhirnya yang menikah itu kalian. Yang merasakan bahagianya siapa? Kalian. Yang merasakan sedihnya siapa? Ya kalian juga. Maka pastikan kalian itu adalah tukang ketok palu utamanya gitu. Adapun orang tua, ustazah, ustadz itu hanya advisor gitu ya, pemberi nasihat, memberi masukan yang harus kita dengarkan. Harus didengarkan, tapi nggak semuanya harus diikuti gitu. Kalau memang kita ngerasa ini sudah oke, agamanya saya cocok, insya Allah ini maslahat buat hidup saya, sedikit mudaratnya, bismillah, langkah maju gitu. Insya Allah gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan lagi Ustaz. Izin bertanya lagi Us. Kalau kriteria memilih pasangan suami bagaimana Us? Dan memilih di antara 2 pilihan. Ya, kriteria dan memilih di antara 2 pilihan Ustaz. Memilih di antara 2 pilihan, tadi sudah terjawab insya Allah ya teman-teman yang dirahmati Allah. Sedangkan kriteria laki-laki seperti apa yang harus kita pilih? Yang pertama, yang kewajiban kepada Allah itu tuntas. Karena laki-laki kalau dia kewajiban kepada Allah dia nggak dituntasin, ke istrinya pasti nggak dituntasin juga. Maka tuntas dulu kewajiban kepada Allahnya. Apa tuh kewajiban kepada Allah itu? Salat, bersedekah, meminjamkan harta yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus laki-laki yang lemah lembut gitu ya. Yang laki-laki yang lemah lembut itu bukan berarti gemulai ya teman-teman ya, jangan disalahpahami gitu ya. Bukan berarti lemah lembut, bukan berarti gemulai gitu ya. Enggak, maksudnya lemah lembut itu adalah laki-laki yang kalau bicara itu tidak menyakiti, kalau bersikap juga tidak menyakiti. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Maka ikuti apa kata Rasulullah SAW. Ikuti contoh dan teladan dari Rasulullah SAW yang mana laki-laki itu memang harus bersikap lemah lembut. Kata siapa ya? Saya lupa. Tapi kalau nggak salah kata Imam Hasan Al-Basri gitu ya, radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Nanti teman-teman boleh koreksi kalau keliru.
Beliau mengatakan laki-laki yang soleh itu ketika dia marah dia nggak akan menyakiti gitu. Ketika dia marah dia nggak akan menyakiti baik lisan maupun perbuatan. Maka itu yang berikutnya cari laki-laki yang pekerja, bukan pekerja ya, maksudnya apa ya, pekerja keras lah gitu ya, kerja keras yang senang berikhtiar dengan maksimal seperti itu. Karena bagaimanapun laki-laki itu punya kewajiban nafkah. Perempuan memang boleh bekerja, tapi perempuan tuh nggak wajib menafkahi. Adapun perempuan pengen ngebantu keuangan suami, namanya sedekah, sedekah, infak ke suami gitu, boleh saja. Tapi ya masa iya gitu ya laki-lakinya nggak malu gitu misalnya dibantu terus sama istrinya, harus punya ngasih lah gitu ya, bekerja keras dengan maksimal untuk menafkahi keluarganya. Karena bagaimanapun laki-laki itu imam, laki-laki itu pemimpin, laki-laki itu qawwam. Yang namanya qawwam itu harus lebih kokoh keimanannya, kokoh finansialnya, kokoh pemahaman terkait agamanya, seperti itu. Jadi gitu ya. Selebihnya kurang lebih sama kayak kriteria mencari perempuan. Arasnya dilihat dulu, setelah itu keturunannya, terus hartanya juga, dan penentunya adalah agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana kiat salat istikharah yang menghasilkan keputusan terbaik Ustaz? Pertanyaan dari Mbak Murni. Silakan. Wallahu a'lam ya kalau ini ya, karena nggak bisa dipastikan salat istikharah seperti apa yang menghasilkan keputusan terbaik gitu. Yang bisa kita lakukan adalah terus aja salat istikharah. Terus aja berdoa kepada Allah. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau ada hamba bertanya kepadamu di mana aku, katakan aku ini dekat gitu ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku ini, coba nih perhatikan ayatnya. Aku mengabulkan semua permintaan orang-orang yang meminta. Allah bilang semua dikabulin. Tapi ada syaratnya ternyata. Apa syaratnya? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi syaratnya itu bersegera sama seruan Allah. Ibadahnya segera, Al-Qur'annya, sholatnya, saumnahnya, qiyamul lailnya, duhanya, bersegera. Wal yu'minu bi, beriman, yakin sama Allah, nggak ada keraguan sedikit pun gitu. Kadang-kadang kan kita terbalik gitu ya, minta yang banyak, tapi kadang-kadang kita juga lalai gitu. Lalai, sholat di akhir waktu misalnya dan lain sebagainya, ataupun misalnya kita malah nggak yakin dengan doa kita sendiri, dikabulin nggak ya dan lain sebagainya, nggak bersabar sama doa kita, maka sulit kalau seperti itu. Atau bahkan mungkin doa itu kadang-kadang udah Allah kasih tuh, udah ngegantung di kepala kita nih rezekinya nih, tapi ketahan oleh dosa-dosa kita. Makanya tadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, cara memperlancar rezekinya itu seperti apa tadi? Dengan beristighfar, memohon ampun, supaya sekatnya itu terlepas gitu, sekatnya itu. Maka itu aja teman-teman ya, karena saya nggak bisa memastikan sholat istikharah yang seperti apa nih yang kira-kira akan dapat jawaban terbaik, karena setiap orang pasti berbeda-beda itu. Ada orang yang mungkin Allah kasih jawaban dengan cepat, ada orang-orang yang Allah kasih jawaban di akhir, dan nggak semuanya sama cara Allah ngasih jawaban gitu. Kan ada yang bilang jawaban istikharah dalam mimpi ya Ustaz ya, nggak juga gitu. Ada yang berupa kemantapan hati, ada yang berupa kemudahan gitu ya, karena katanya kalau jodoh itu dimudahkan oleh Allah. Semuanya dimudahin tuh, prosesnya mudah, semuanya mudah, keuangannya mudah di awal-awal gitu. Jadi gitu ya. Jadi kita sekarang daripada kita pusing-pusing nih mikirin sesuatu yang di luar kontrol kita ya, kita kan nggak tahu nih kira-kira sholat istikharah seperti apa nih yang akan diterima oleh Allah, yang akan dijawab dengan baik oleh Allah gitu ya. Maka fokus aja terus sholat istikharah gitu. Amalin aja terus. Toh walaupun belum dikabulin, ada kebaikan sholat di situ kan, kebaikan sholat, kebaikan zikir, kebaikan doa, kebaikan istighfar dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya Ustaz, izin bertanya. Menurut Ustaz, pernikahan yang mendapat izin Allah, ridha Allah dan murka Allah itu seperti bagaimana? Seperti bagaimana ya Ustaz? Dan bisakah diberikan contohnya? Karena menikah itu kan inginnya mendapatkan ridha Allah. Jazakallah khair Ustaz, dari Mbak Afifah. Monggo. Ini simpel sekali sebenarnya. Pernikahan yang Allah ridhoi, pernikahan yang membuat semua orang di dalamnya makin dekat dengan Allah. Sedangkan pernikahan yang Allah murkahi adalah pernikahan yang dari prosesnya sudah melanggar perintah Allah, dan setelah menikah pun nggak ada pertaubatan, malah makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah murka dengan pernikahan yang seperti itu. Makanya Rasulullah itu mewanti-wanti, mendoakan apa? Barakallahu laka wa baraka alaika. Saya tanya deh, jangan-jangan ada yang belum tahu arti barakallahu laka wa baraka alaika. Ada yang tahu arti, bukan arti harfiahnya ya, tapi arti maknawiyahnya gitu.
Ada yang tahu nggak arti barakallahu laka wa baraka alaika itu? Artinya adalah semoga Allah memberkahi kamu di saat kamu bahagia, wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahi kamu di saat kamu sedang tidak bahagia. Kenapa diminta keberkahan? Karena keberkahan itu ziyadatul khair, menambah kebaikan. Sehingga kondisinya seperti apapun, dia akan tetap taat sama Allah Subhanahu wa taala, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyak rezeki dia ibadah, lagi sempit rezekinya dia pun ibadah. Maka Allah ridho sama keluarga yang seperti itu. Allah turunkan sakinah, Allah turunkan mawaddah, Allah penuhi dengan rahmah seperti itu. Jadi kalau kita pengen cari barometernya simple. Keluarga yang Allah ridhoi adalah keluarga yang memang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya keluarga yang Allah murkai adalah keluarga yang malah menjauh dari Allah, bahkan lari dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz, Afwan izin bertanya, apabila saat menjalani proses ta'aruf, tapi salah satu di antara pasangan tersebut belum selesai dengan masa lalunya, mungkin teman dekat atau pernah pacaran dan lain-lain, bagaimana solusinya? Jazakillah khair. Jangan menikahi seseorang yang belum tuntas masa lalunya. Ini pesan dari saya. Jangan menikahi seseorang yang belum tuntas masa lalunya, baik pria maupun wanita. Karena masa lalu ini adalah salah satu topik pembahasan yang bisa membuat keluarga itu jadi berantem. Makanya saya pernah menulis di Instagram saya, jangan pernah bahas mantan. Kadang-kadang ini ada pasangan-pasangan yang malah bangga sama mantannya kan gitu. Ceritain dulu pernah ngapain aja dan lain sebagainya dengan bangganya. Padahal dia nggak tahu tuh hati pasangannya mungkin terluka dan lain sebagainya. Maka jangan pernah menikahi orang yang belum selesai dengan masa lalu. Kalau memang orang itu pengen nikahin kita, cinta sama kita, sayang sama kita, tulus sama kita, ngapain masih mikirin orang lain kan gitu. Logikanya gitu aja. Kalau dia masih kepikiran sama orang lain, berarti masih ada nama orang tersebut di hatinya dia tersimpan. Emang mau cintanya dibagi gitu? Orang kita jalanin syariat poligami aja berat syariat kan gitu kan masih dibolehkan gitu. Beratnya minta ampun. Lah apalagi ini yang nggak ada syariatnya gitu, dibagi-bagi cintanya di luar syariat, makin berat lagi gitu kan, makin nggak sesuai gitu. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi itu saran saya, jangan nikahi orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Bahkan bukan cuma masa lalu terkait percintaan loh. Hati-hati. Bukan cuma masa lalu terkait percintaan, tetapi masa lalu yang lain juga, terkait trauma-trauma ataupun terkait apa ya, sifat-sifat buruk dan lain sebagainya. Hati-hati. Karena bisa berulang setelah menikah. Kecuali sudah berusaha maksimal, taubat, terus menyembuh, ikhtiar untuk sembuh ya dari penyakit di masa lalu atau cerita di masa lalunya, kita bolehlah. Ya, boleh kita untuk pertimbangkan. Kalau saya ini di posisi ini yang tanya perempuan tadi kalau masalah ya. Kalau saya ini di posisi mbaknya, saya nggak mikir panjang, saya udah mau nikah, tapi kok masih mikirin orang lain, udah blacklist, gitu ya. Berarti kan emang belum move on. Bayangin setelah menikah nih, raganya, jiwanya sama fisiknya sama kamu, gitu ya. Tadi pikirannya sama orang lain, ini kan berdosa. Zina pikiran jadinya seperti itu. Alhamdulillah, jangan sampai terjadi. Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum. Izin, Afwan mau nanya Ustadz. Jika cowok ada yang lamar. Gimana ini? Jika cowok ada yang lamar, namun si ahwatnya belum bekerja dan menghasilkan uang. Bagaimana Ustadz? Syukron. Kalau cowoknya siap, makanya kata Rasulullah apa? 5 liha gitu kan, lihat hartanya. Kalau cowok, tadi kan saya bilang apa? Laki-laki nih, buat laki-laki, lihat harta perempuan. Cek si perempuan ini ada tanggungan nggak? Pertama, punya hutang nggak si perempuan ini? Kalau punya, antum siap nggak ngelunasin? Ngebantu ngelunasin deh, misalnya gitu. Atau antum siap nggak ngebantu istri antum ngelunasin itu gitu? Kalau nggak siap, ya jangan dulu gitu misalnya kan. Atau yang kedua, misalnya lihat nih, si istri ini punya bawaan nggak? Contoh, istri ini harus nanggung orang tuanya, harus nanggung adik-adiknya. Nah, kalau laki-lakinya bilang, nggak apa-apa, abang tanggung semuanya, ya silahkan, nggak jadi masalah. Boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau laki-lakinya bilang, mohon maaf, saya belum bisa, keberatan dan lain sebagainya, ya udah cari lain. Kan kayak gitu. Tapi pada hakikatnya, sebenarnya perempuan itu nggak wajib bekerja gitu. Tidak wajib mencari nafkah. Bekerja bagi perempuan itu adalah sarana mengaktualisasi diri saja gitu.
mengaktualisasi diri, untuk mengimprove kemampuan, mengeksplor kemampuan, dia mengupgrade kemampuan, itu sarana bekerjanya perempuan. Adapun uang yang dihasilkan ya itu punya perempuan. Laki-laki jangan minta gitu ya. Kecuali istri mau sedekah. Nih, suamiku aku sedekahkan gitu ya sebagian penghasilanku untukmu gitu ya. Tapi apa nggak malu gitu kan? Boleh saja. Nah, tapi intinya dari pertanyaan tadi nggak jadi masalah. Kalau laki-lakinya ridho-ridho saja, siap-siap saja ya nggak apa-apa, jalankan saja. Karena memang pada akhirnya perempuan tuh nggak harus punya pekerjaan kok untuk menjalani pernikahan. Nah, seperti itu. Kecuali kalau konteksnya gini ya, konteksnya pengen patungan misalnya resepsinya gitu ya. Laki-lakinya pengen setengah, perempuannya pengen setengah. Nah, ini tinggal keputusan masing-masing aja, diskusikan maunya seperti apa. Jadi maunya kayak gimana, apakah nunggu saya punya uang dulu dan lain sebagainya gitu ya. Itu diskusikan keluarga aja kalau itu. Barangkali laki-lakinya bilang udah tenang aja, resepsi semua saya yang tanggung, ya boleh. Nah, jadi masalah. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustadz. Ustadz, saya pernah mendengar nasihat nih. Tidak boleh atau tidak baik menolak ikhwan yang solih. Tapi dari hasil istikharah tidak ada kemantapan hati. Keputusan apa yang harus diambil Ustadz? Semoga. Memang sebaiknya tidak menolak laki-laki yang soleh. Tetapi hadis ini bukan larangan untuk menolak. Jadi hadis ini bukan hukum yang melarang seseorang untuk menolak orang soleh. Kalau memang dia punya pertimbangan lain, silahkan. Kecuali konteksnya seperti ini. Ada laki-laki soleh datang, dan yang kedua ada laki-laki yang, mohon maaf ya, jauh dari agama gitu. Ternyata si perempuan ini menolak laki-laki soleh demi laki-laki yang jauh dari agama ini. Nah, ini baru keliru. Tetapi kalau dia menolaknya pure karena punya pertimbangan yang matang, punya pertimbangan yang lain, punya pandangan sendiri kenapa dia harus menolak, tak jadi masalah. Walaupun laki-laki soleh. Karena tadi saya bilang kan pada akhirnya yang menikah itu siapa? Kalian. Maka kalian harus tahu kunci kebahagiaan kalian itu apa. Ya kan tetap nanti penggantinya cari laki-laki yang soleh lagi kayak gitu. Cari laki-laki yang soleh yang mungkin lebih serak lah di dalam hati teman-teman semua. Selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum, izin tanya Ustadz. Ketika selama ini membaca, mengikuti teori-teori tentang ilmu pranikah, dan insya Allah sudah mulai sadar tentang ekspektasi dan realita pernikahan, tapi masih insecure tentang cara berkomunikasi yang baik kepada pasangan. Nanti bagaimana Ustadz? Insecure juga yang lain apabila nanti pas ngobrol nggak nyambung. Insecure kalau nanti nggak bisa membuat pasangan senang. Karena selama ini saya menyadari orangnya introvert dan tidak pernah bicara dengan lawan jenis tentang perasaan. Semoga Ustaz. Jangan khawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Pusing kepala kita. Ada orang mau bisnis, mikirin apa? Nanti kalau gue mulai nggak laku. Nanti kalau pas saya buka bisnis kalah sama saingan nih. Padahal belum mulai, tapi udah pusing sama sesuatu yang belum tentu terjadi. Sama nih kayak Mbak yang bertanya. Jangan pusing, jalanin aja. Yang penting apa? Persiapannya yang penting. Adapun pelaksanaannya, teknisnya itu nggak sempurna. Nggak semua orang yang pintar teori sekalipun ketika menikah nggak langsung jadi orang yang bagus ketika praktek, nggak juga. Tapi ilmu itu bisa jadi bekal lah. Seenggaknya nanti prakteknya nggak salah jalan. Disempurnakan aja. Mungkin awal-awal masih bingung cara berkomunikasi. Nama juga awal-awal ya pasangan muda. Nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-kelamaan kan ketemu kok polanya seperti apa. Oh ternyata suami saya itu tipe orang yang kalau komunikasi baiknya seperti ini. Istri saya juga kalau komunikasi baiknya seperti ini. Gitu. Jadi jangan pusing, jangan khawatir sama sesuatu yang belum tentu terjadi. Karena sakit kepala sendiri kita nanti. Beneran deh. Pusing kita mikirnya nanti. Karena belum kejadian gitu ya. Jalanin aja, persiapkan diri aja. Kalau udah siap, bismillah. Kalau belum siap, ya siapkan. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz. Ustaz mau tanya. Kita sudah komitmen untuk menikah. Orang tua wanita dan laki-laki sudah sama-sama tahu. Tapi kita sering komunikasi di sini. Dan saya mau tanya, apakah ini khitbah atau pacaran, Ustaz? Bisa diulangi, Ibu? Agak sedikit ini tadi. Baik. Ya. Ustaz mau tanya, kita sudah ada komitmen untuk menikah. Orang tua
wanita dan laki-laki sudah sama-sama tahu. Tapi kita sering komunikasi di sini. Dan saya mau tanya, apakah ini yang dinamakan khitbah atau pacaran, Ustadz? Khitbah. Iya. Yang membedakan antara khitbah sama akad itu adalah kalau akad itu bisa merubah yang halal yang haram menjadi halal, kalau khitbah tidak merubah yang haram menjadi halal. Setelah khitbah, mungkin namanya benar khitbah. Karena sudah mungkin bertemu kedua keluarga, mungkin ya, bertemu dua keluarga, ada omongan, bangun komitmen. Tapi bukan khitbah nih, ini saya agak buka dulu nih. Bukan khitbah namanya kalau yang ngebangun komitmen cuma si pasangannya doang berdua, gitu ya, hati-hati. Kalau cuma si laki sama perempuannya bangun komitmen ucapan doang, saya siap menikahi kamu, itu bukan khitbah namanya. Khitbah itu orang tua tahu. Orang tua tahu, orang calon mertua pun tahu, sehingga nanti nggak ada sesuatu yang ditutupi lah seperti itu. Itu khitbah. Nah, tapi ingat, khitbah itu nggak membuat hal haram jadi halal. Contohnya berdua-duaan, berkirim pesan pada hal yang tidak perlu, romantisan, manggil-manggil saya, nggak seperti itu. Nanti akadlah yang membuat hal-hal tersebut menjadi halal. Jadi itu aja bedanya. Nah, jadi perhatikan lagi nih, kira-kira kamu ngelakuinnya ada batasan-batasan syariat yang dilanggar nggak? Kalau ada, dikurangi. Bahkan kalau bisa dihilangkan. Kenapa saya bilang dikurangi? Karena memang nggak gampang. Biasanya butuh waktu untuk mengurangi sesuatu yang udah jam 2 kan? Belum mengirimkan. Satu pertanyaan terakhir, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Afwan izin bertanya. Apakah boleh kita percaya diri akan mendapatkan pasangan yang baik ketika kita sudah merasa memperbaiki diri? Begitu, Ustadz. Kalimatnya sebaiknya dirubah. Jangan percaya diri, tapi berprasangka baik aja kepada Allah. Itu kan ibadah tuh, prasangka baik kepada Allah tuh. Kita prasangka baik aja kepada Allah. Kalau kita udah mempersiapkan diri dengan baik, Allah kasih jodoh yang baik. Kayak gitu aja. Karena kalau kita terlalu percaya diri, ada kasus-kasus tertentu di mana kadang-kadang Allah tuh menguji seseorang hamba gitu. Kita udah baik nih, tapi diuji oleh Allah dengan pasangan yang nggak baik. Ada yang kayak gitu. Nah, jadi ya kadang-kadang kita jangan merasa terlalu percaya diri, tapi prasangka baik aja kepada Allah. Ya Allah, saya berprasangka baik kepadamu. Insya Allah dengan izinmu aku dapat pasangan yang soleh atau pasangan yang solehah seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaannya sudah habis rupanya, Ustadz. Selanjutnya kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan closing statement, Ustadz. Monggo. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, closing statement dari saya hari ini sangat singkat saja karena memang intinya adalah itu gitu ya. Apa? Jangan pernah khawatir dengan kapan akan tibanya jodoh kita itu. Nggak usah khawatir apakah ini masuk usia terlambat, apakah saya ini telat, apakah gimana, enggak. Kapanpun antum menikah, itu adalah bagian yang terbaik dari jalan hidup yang telah ditetapkan buat antum. Maka yang bisa kita lakukan adalah terus saja beramal soleh. Kita mau beramal soleh, jadi orang taat, jadi orang takwa, udah itu aja tugas kita. Adapun nanti yang namanya perkara jodoh, kapan datangnya, sama siapa, di mana, insya Allah nggak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin disia-siakan. Kalaupun qadarullah ya gitu ya, ternyata Allah nggak ngasih kita jodoh di dunia, selama kita taat, insya Allah ganti nanti di surga. Makanya fokusnya taat dulu ketika di dunia. Kan ngenes banget gitu ya, jadi orang yang ahli maksiat di dunia gitu ya, belum sempat nikah, di akhirat nggak dapat jodoh juga gitu, malah dapat siksa kan ngenes. Ya hidupnya nggak dapat nikmat, di akhirat pun malah nggak dapat juga seperti itu. Maka itu pesan saya teman-teman, nggak usah khawatir, percayakan saja sama takdir Allah. Allah paling tahu gitu ya apa yang hambanya butuhkan. Allah paling tahu siapa yang terbaik, kapan yang terbaik, di mana yang terbaik kita menikah nantinya. Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan kita semua nantinya bisa membangun rumah tangga yang Allah ridhoi, membangun rumah tangga yang orang-orang di dalamnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, membangun rumah tangga yang melahirkan generasi-generasi yang bisa menjadi pembaharu bagi bangsa ini maupun bagi agama kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Rizal Wahid yang telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa. Juga terima kasih kami sampaikan kepada peserta yang begitu antusias menyimak dan bertanya, dan tentu saja kepada teman-teman panitia yang sudah berjibaku untuk acara ini. Selanjutnya kami mohon kepada Ustadz untuk berkenan memimpin doa penutup, Ustadz. Monggo. Baik, sebelum kita berdoa kepada Allah, marilah sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih Ustadz. Kepada teman-teman, kami mewakili panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama penyelenggaraan serasi ini kami banyak kekurangan, banyak khilaf ya. Semoga saja kita bisa bertemu di lain kesempatan dan mudah-mudahan teman-teman yang belum mendapatkan jodoh akan mendapatkan jodoh yang terbaik insyaallah. Ustadz semoga matur nuwun sekali sudah datang hadir di Cilacap. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Ustadz dalam bukan dalam virtual tetapi Ustadz bisa ke Cilacap kami tunggu kehadirannya di Cilacap Ustadz. Matur nuwun Ustadz, semoga boleh keluar dari ruangan. Silakan. Matur nuwun. Teman-teman juga silakan boleh meninggalkan ruangan. Kemudian